Bismillahirrahmanirrahim. Empat kisah dari kisah-kisah bercanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain dikenal sebagai pribadi yang tegas, juga dikenal sebagai pribadi yang humoris. Beliau tidak hanya selalu serius, akan tetapi juga sesekali bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Mereka bertanya, "Rasulullah, apakah Anda pernah bergurau?" Beliau menjawab, "Iya, tapi, dalam bergurau, aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Berikut candaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang pertama, bercanda saat makan kurma. Diriwayatkan dalam salah satu hadis Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa suatu hari Rasulullah sedang makan kurma bersama Sayyidina Ali dalam satu ruangan. Kebiasaan zaman dulu, ketika makan kurma maka akan menaruh bijinya tidak jauh dari samping tempat duduknya. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan satu biji kurma, dan meletakkan biji kurma tersebut di pinggir tidak jauh dari wadah kurma, dekat dengan tempat duduknya. Sementara Ali memakan kurma dengan banyak sekali, sehingga bijinya tak terhitung. Merasa biji yang ada di depannya terlalu banyak, keisengan Sayyidina Ali pun muncul. Ia kemudian memindahkan biji-biji itu ke hadapan Nabi, mencampurkan dengan biji sisanya, kemudian berkata, "Apa engkau begitu lapar, wahai Nabi, sehingga begitu banyak kurma yang engkau habiskan?" kata Sayyidina Ali, sambil melihat tumpukan biji kurma di depan Nabi. Mendengar keisengan ini, Nabi pun tidak marah, apalagi mencaci maki Sayyidina Ali. Dengan cerdas, beliau membalas keisengan tersebut. "Bukannya kau yang justru terlalu lapar, wahai Ali? Lihat di depanmu, tak hanya kurmanya yang engkau makan, tetapi juga sekaligus biji-bijinya." Kisah yang kedua, perempuan yang membawa segelas air. Pada suatu hari seorang perempuan datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa segelas air. "Wahai Nabi, tolonglah suami hamba yang sedang sakit," ucap perempuan tersebut. Jawab Nabi, "Siapa nama suamimu?" Nabi bertanya, "Suamiku Jabir bin Abdillah," kata perempuan itu. "Oh, yang matanya ada hitamnya, pulanglah lihat mata suamimu ada hitamnya atau tidak," ucap Nabi. Perempuan itu pun pulang. Sampai rumah suaminya bertanya, bagaimana hasil dari bertemu Rasulullah. Perempuan itu pun menjawab, "Rasulullah bertanya apakah matamu ada hitamnya wahai suamiku." Jabir bin Abdillah pun menjawab, "Semua mata pasti ada hitamnya." Kisah yang ketiga, nenek-nenek tidak masuk surga. Nabi Muhammad SAW mendatangi rumah Siti Aisyah. Ternyata Aisyah sedang duduk dengan seorang wanita tua. "Wahai Aisyah, siapa itu?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Ini sahabat saya ya Rasulullah," jawab Aisyah. "Katakan padanya sesungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek tua." Mendengar itu wanita tua tersebut menangis selama berhari-hari. Ia percaya bahwa Nabi tidak pernah salah. Suatu ketika Nabi bertanya, "Aisyah, kemana temanmu yang biasanya menemanimu duduk?" Aisyah menjawab, "Ia bersedih karena kepikiran dengan kata-kata Rasulullah, bahwa ia tidak bisa masuk surga." "Maksudku bukan itu Aisyah, tapi begini, di surga tidak ada nenek-nenek tua karena nanti akan dijadikan muda kembali saat menjadi penghuni surga." Kisah yang keempat, Zahir bin Haram. Anas bin Malik mengisahkan, ada seorang sahabat lelaki bernama Zahir bin Haram. Suatu hari, ketika Rasulullah mendatanginya di pasar, Zahir sedang menjual barang dagangannya. Tiba-tiba Rasulullah memeluknya dari belakang dengan erat, sementara Zahir tidak melihat. Zahir berkata, "Lepaskan aku, siapa ini?" Setelah menoleh dia baru mengetahui yang memeluknya adalah Rasulullah. Maka, ia tidak menyia-nyiakan untuk bercanda dengan Nabi,
dengan menyandarkan punggungnya ke dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Wahai umat manusia, siapa yang mau membeli budak ini?" Zahir pun berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku ini tidak berarti di pandangan mereka." Rasulullah pun menjawab, "Justru di sisi Allah engkau sangat mahal nilainya." Hadis riwayat Ahmad. Itulah beberapa candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Aku juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik." Hadis riwayat Abu Daud.